Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Reza Baihaqi, rekan saya Junius Waruwu, dan rekan saya Muhammad Ashari. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk memotret salah satu tokoh yang inspiratif yang dalam perspektif kami telah merefleksikan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau adalah Muhammad Hatta, atau biasa yang kita kenal dengan julukan Bung Hatta. Muhammad Hatta merupakan anak dari pasangan Muhammad Jamil dan juga Siti Saleha. Turunan Minangkabau ini lahir pada 12 Agustus tahun 1902 di Bukit Tinggi. Pada tahun 1921, Hatta memutuskan untuk melanjutkan studinya di Universitas Erasmus Rotterdam, Belanda. Di masa perkuliahan inilah Hatta bertemu dengan berbagai kalangan komentator lainnya yang kelak mengantarkan dirinya menjadi wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Di satu sisi, karakteristik Hatta yang mudah bergaul dan menerima berbagai perbedaan merefleksikan bahwa Hatta sangat adaptif terhadap lingkungan di sekitarnya. Salah satu pancaran dari prinsip berorientasi pelayanan Bung Hatta adalah di mana ketika sehari selepas kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Hatta merupakan salah satu tokoh yang mencoba memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau aspirasi masyarakat dengan mendengarkan berbagai keluhan masyarakat Indonesia Timur khususnya yang ketika itu menghendaki adanya penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Kendati ketika itu berdasarkan sidang PPKI dan BPUPKI, persoalan tersebut tidak dipermasalahkan. Namun dengan hati yang lapang dan upaya diplomatik serta lobi-lobi yang sederhana, bersama dengan Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Haji Bagus Hadikusumo, Bung Hatta akhirnya menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta untuk menghormati kalangan-kalangan non-muslim di wilayah timur. Gambaran tersebut juga merefleksikan sikap harmonis Bung Hatta yang begitu menghargai berbagai orang yang berbagai latar belakang serta budaya. Mengingat dirinya memahami secara mendalam bahwa keragaman bangsa Indonesia merupakan modal persatuan dan kesatuan negara ini. Dari aspek akuntabilitas, sebagaimana dikutip dalam Kumala, dalam berbagai biografi Bung Hatta, dirinya selalu mencontohkan nilai akuntabilitas secara personal melalui sikap hidup yang sederhananya. Begitu juga dalam tugas secara institusi, Hatta tidak pernah mau menggunakan mobil dinas ketika perjalanan tersebut menyangkut urusan pribadinya. Hal demikian menggambarkan betapa mengakarnya dan mendalamnya pemahaman Hatta tentang bagaimana timbal balik sirkulasi keuangan negara oleh penyelenggara negara dan efektivitas penggunaan sarana prasarana negara. Dari segi kompeten, Bung Hatta dikenal sebagai seorang ekonom yang terkenal di Indonesia. Beliau banyak menyumbangkan sumbangsi pemikiran, terlebih-lebih dalam hal sistem pembangunan perekonomian Indonesia yang hingga saat ini masih berlaku di Indonesia. Hal itu tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Selain sikap kompeten tersebut, Bung Hatta juga dikenal dengan sikap loyalitasnya kepada bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari kebersamaan beliau dalam memperjuangkan merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan anggota BPUPKI lainnya. Selain itu, hingga pada kemerdekaan Republik Indonesia, beliau dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau mengambil amanah tersebut untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Bahkan ketika Indonesia dihadapkan dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat, beliau berjuang supaya bangsa Indonesia kembali ke dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia.